Halo teman-teman, salam sehat selalu. Apa kabar semuanya? Dan khusus saudaraku Mbak Mikana, salam jumpa dan apa kabar? Salam sehat ya. Pertama sebelum saya lanjut, minta maaf. Sekali lagi minta maaf sebelumnya. Saya membalas komen Mbak Mikana dengan video supaya lebih jelas begitu. Jadi kalau Mbak merasa di komennya itu bahwa saya telah memojokkan, saya rasa di video yang saya buat itu yang dikomen oleh Mbak, sama sekali saya tidak ada kata-kata untuk memojokkan. Jadi penjelasan saya itu sekedar menjawab pertanyaan khusus umat Katolik yang bertanya. Gitu. Jadi adapun dari yang lain untuk menanggapi, saya ya namanya di media sosial ya. Dan penjelasan saya itu saya rasa itu penjelasan yang sangat praktis. Jadi kalau di komen Mbak yang satu bilang menjelaskan itu harus sesuai dalil kitab suci, ya saya mau mengatakan bahwa ke dalam gereja Katolik sumber iman itu ada 3. Jadi pertama dari kitab suci, ada tradisi suci, dan juga dari magisterium. Nah gitu. Ini saya jawab sesuai dengan apa yang sebenarnya ya. Jadi saya tidak memojokkan Mbak, minta maaf kalau merasa terpojok karena ada yang lain menanggapi. Tetapi saya bisa dilihat, teman-teman juga bisa menilai apakah saya memojokkan. Itu saya hanya sekedar menjawab pertanyaan dari teman-teman, saudara-saudari saya yang Katolik. Dan itu sesuai kenyataan dan faktanya yang demikian. Jadi saya bukan memojokkan dan penuh dengan rasa bahagia. Minta maaf kalau menyinggung perasaan, tapi saya tidak berniat untuk memojokkan Mbak. Saya hanya menjelaskan apa adanya. Jadi minta maaf ya Mbak Mikana kalau merasa tersinggung, minta maaf. Tapi bagaimanapun kalau ada sesama saudara atau saudari saya yang bertanya yang saya bisa jelaskan, maka saya harus menjelaskannya, saya harus menjawab gitu. Jadi mohon maaf ya Mbak, terima kasih. Saya tidak memojokkan kok, apalagi saya merasa bahagia memojokkan. Minta maaf ya. Kasih. Ya, Mikana, nyerang suster, nggak dewasa banget lu. Lihatlah, Ibu Suster Grace yang terhormat, para mendukung ibu. Selamat. Karena memang sejak ibu ya memposting video yang memojokkan dan menjatuhkan saya mengenai kerudung, ibu tahu nggak apa yang terjadi? Saya bukan baperan, Bu. Saya tidak seperti tuduhan orang, ya, Mikana baperan, ibu tidak memojokkan saya. Tapi apa faktanya? Sejak ibu posting video yang memojokkan saya, Bu, saya dapat kecaman dan ancaman, Bu. Puas ibu. Saya tidak nyangka bahwa harusnya seorang suster itu mendukung orang yang memberitakan Injil. Karena saya memberitakan Injil, meninggikan Tuhan Yesus setinggi-tingginya, memuliakan, memasyurkan namanya, dan juga menjawab atau meluruskan tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada Alkitab. Tapi nyatanya yang ibu lakukan adalah menjatuhkan saya, sehingga saya mendapat banyak kecaman dan ancaman. Ibu puas. Dan sebenarnya ibu suster itu memberikan edukasi, Bu. Bukan malah memojokkan saya. Harusnya ibu itu berbicara sesuai data, bukan asumsi. Ibu bilang bahwa yang dipakai itu mantila. Tidak cocok di Indonesia pakai kerudung seperti yang saya pakai. Kalau bicara itu pakai data, Ibu Suster.
Ibu jelaskan mantila itu artinya apa. Dan kerudung yang dipakai, yang diperintahkan Tuhan Yesus melalui Rasul Paulus di 1 Korintus 11 itu jelaskan, Bu. Bukan malah menjatuhkan saya, Bu Suster yang terhormat. Ibu mengatakan bahwa yang dipakai Katolik itu adalah mantila. Harusnya itu berbicara Alkitab, Bu, dalil. Karena mantila itu berasal dari bahasa Spanyol, dari kata manta yang artinya jubah, di mana itu secara tradisional dipakai oleh orang yang menikah atau menjanda, ya, yang dimana dipakai perempuan-perempuan Spanyol, Meksiko. Nah, sementara Alkitab kita itu penulisnya bukan orang Spanyol, tetapi orang Yahudi, di mana di dalam Alkitab tertulis perintah Tuhan Yesus yang diberikan melalui Rasul Paulus. Kenapa ada pengajaran umum di 1 Korintus 11 itu tentang bagaimana berpakaian seorang wanita? Karena sejarahnya itu adalah jemaat itu ya ribut mengenai seperti apa pakaian wanita di saat beribadah. Kalau kita baca di Korintus 11 itu ada di situ perpecahan jemaat, ada keributan. Nah, salah satunya jemaat ribut mengenai pakaian apa yang harus dipakai wanita pada saat beribadah, sehingga Tuhan harus memberikan ya perintah melalui Rasul Paulus bahwa seorang wanita yang beribadah harus memakai kerudung. Kenapa? Kerudung itu simbol dari ketaatan, kesopanan, dan kerendahan hati. Sehingga ada aturan, bukan sembarangan. Nah, kenapa perempuan-perempuan timur yaitu Kristen memakai kerudung seperti yang saya pakai, ketutup semua, seperti yang dipakai oleh orang-orang ini? Karena memang seperti itulah aturannya. Nah, sedangkan mantila itu kan yang dipakai orang Spanyol, berasal dari bahasa Spanyol. Sementara di 1 Korintus 11 ini, di sini dituliskan menutup kepala atau pakai kerudung ya. Bukan mantila di sini dituliskan. Jadi, pakai kerudung itu secara tertutup itu berlaku untuk semua umat di dunia ini, wanita Kristen di dunia ini, bukan hanya di luar negeri, Ibu Suster. Nah, inilah yang harus kita ajarkan kepada jemaat ya Kristen di seluruh dunia, bukan hanya di luar negeri, Ibu Suster. Nah, sementara memang jarang ini diajarkan di gereja, sehingga banyak perempuan yang sembarang saja pakaiannya ke gereja. Mohon maaf ini suster ya, saya sudah banyak mendapatkan pertanyaan, kenapa perempuan Kristen itu kalau ke gereja roknya pendek lah, pakai baju seksi dan sebagainya. Sebab selama ini tidak ada diberikan aturan sesuai dengan yang tersusun dalam Alkitab. Alkitab ini berlaku untuk semua umat di dunia ini suster, bukan hanya di luar negeri. Jadi, berikanlah pengajaran yang sesuai Alkitab, Ibu Suster yang terhormat, bukan pakai asumsi segala. Tapi di sini saya sadar, jika kita memang memberitakan Injil, meninggikan Tuhan Yesus, dan mengikuti aturan yang tertulis dalam Alkitab, kita akan dibenci oleh semua orang, karena Tuhan menyatakan, oleh karena namaku kamu akan dibenci semua orang. Dan itulah yang saya alami sekarang ini, Bu Suster. Apalagi Ibu Suster telah menjadi batu sandungan kepada saya di dalam memberitakan Injil ini. Selama ini, mohon maaf, apa yang diajarkan di dalam gereja? Bahkan Ibu Suster tahu nggak? Semua banyak jemaat tidak tahu kata Nasrani dan Kristen, sehingga mereka bangga menyebut diri mereka Nasrani, padahal itu bersifat peyoratif. Karena apa? Mohon maaf ya, di gereja tidak ada pendidikan agama Kristen mengenai tentang Nasrani ini dan lain sebagainya, tentang juga pakaian apa yang harus kita pakai di dalam beribadah. Sudah jelas di sini ya, di 1 Korintus 11 itu aturan atau apa yang harus kita pakai di saat beribadah, yaitu memakai kerudung. Karena kerudung itu adalah simbol ketaatan, kerendahan hati, dan kesopanan. Dan perintah ini berlaku untuk semua umat di dunia ini, bukan hanya di luar negeri, Ibu Suster. Nah, inilah yang harus saya ajarkan kepada masyarakat luas, supaya tidak tabu melihat orang Kristen pakai kerudung, karena ini memang ajaran sesuai Alkitab. Kalau tidak ada diajarkan dalam Alkitab, saya pun tidak akan pakai kerudung. Terima kasih ya Suster. Gara-gara Ibu Suster yang terhormat, saya
Aduh, sudahlah, saya tak perlu mengatakannya, tapi saya harap ya, Ibu Suster, saya selalu ajarkanlah edukasi kepada masyarakat luas. Pakai data, Bu Suster, bukan asumsi. Nah, seperti itu ya. Makasih Ibu Suster. Tuhan Yesus memberkati. Ya,